Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Ignatius Nikotin SPD, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Flores Timur. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang model manajemen perubahan inquiry apresiatif melalui Bagja dalam modul 1.3 demonstrasi kontekstual. Dalam demonstrasi kontekstual di modul 1.3 tentang visi inquiry apresiatif, yakni mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dilakukan adalah dengan menggunakan Bagja. Berikut saya paparkan kerangka Bagja yang terdiri dari B, yakni buat pertanyaan utama atau define, kemudian A, ambil pelajaran atau discover, G, gali mimpi atau dream, J, jabarkan rencana atau desain, dan A, atur eksekusi atau deliver. Saya akan membahas satu persatu kerangka Bagja, yakni yang pertama B, buat pertanyaan utama atau define. Dalam buat pertanyaan utama ini berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Kerangka Bagja yang kedua yakni A, atau ambil pelajaran atau discover. Dalam ambil pelajaran atau discover, kita memandu bagaimana pengalaman positif individu, kelompok atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Kerangka Bagja yang ketiga yakni G, atau gali mimpi, dream, berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Kerangka Bagja yang keempat yakni J, jabarkan rencana atau desain. Dalam jabarkan rencana atau desain ini, saya mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Dan kerangka Bagja yang terakhir yang kelima yakni A, atur eksekusi atau deliver, membantu transformasi rencana menjadi nyata. Berikut saya akan paparkan visi guru penggerak. Visi guru penggerak yang saya paparkan di sini yakni menghasilkan generasi yang berprestasi dan berkarakter baik berdasarkan profil pelajar Pancasila. Kemudian dari visi guru penggerak tadi saya akan paparkan prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan yang saya buat yakni terwujudnya generasi yang berprestasi dan berkarakter baik berdasarkan profil pelajar Pancasila. Berdasarkan pemaparan kerangka Bagja pada slide saya sebelumnya, maka prakarsa perubahan menghasilkan generasi yang berprestasi dan berkarakter baik berdasarkan profil pelajar Pancasila dapat saya paparkan melalui kanva Bagja yang diawali dengan buat pertanyaan utama atau define, dengan pertanyaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, apa yang harus dilakukan untuk menghasilkan generasi yang berprestasi dan berkarakter baik berdasarkan profil pelajar Pancasila? Pertanyaan yang kedua, apa yang harus dilakukan agar murid memiliki karakter yang baik? Dari pertanyaan itu dapat dijabarkan tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan, yakni yang pertama, guru harus menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Yang kedua, guru harus menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan yang ketiga, guru senantiasa konsisten dalam menanamkan budi pekerti luhur kepada murid. Yang kedua, ambil pertanyaan atau discover. Dalam ambil pertanyaan atau discover ini, ada dua pertanyaan yang saya paparkan, yakni yang pertama, apa prestasi baik yang sudah dilakukan? Pertanyaan yang kedua, hal baik apa yang sudah dilakukan? Dari pertanyaan itu, tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah yang pertama, melakukan bimbingan pembelajaran akademik dan non-akademik. Dan yang kedua, berkolaborasi dengan guru lain dalam pemetaan potensi anak. Yang ketiga, gali mimpi atau dream. Dalam gali mimpi atau dream ini terdapat dua pertanyaan yang saya paparkan, yakni yang pertama, bagaimana perasaan guru ketika mampu mewujudkan peserta didik yang berprestasi dan berkarakter baik? Pertanyaan yang kedua, hal apa yang dilakukan ketika sudah menghasilkan peserta didik yang berprestasi dan berkarakter baik? Dari pertanyaan ini,
terdapat daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaannya adalah yang pertama, senang, bersyukur, dan bangga. Kemudian yang kedua, menjadikan motivasi untuk terus dilaksanakan lebih baik lagi. Yang ketiga, merancang dan menerapkan pembelajaran yang memuat profil pelajar Pancasila. Yang keempat, jabarkan rencana atau desain. Dalam jabarkan rencana atau desain ini, terdapat dua pertanyaan yang saya paparkan, yakni yang pertama, langkah-langkah apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan dan mengembangkan peserta didik yang berprestasi dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Pertanyaan kedua, bagaimana cara yang dilakukan untuk mengetahui tahapan perkembangan peserta didik dalam hal berprestasi dan berkarakter profil pelajar Pancasila? Dari pertanyaan ini dijabarkan tentang tindakan atau penyelidikan, yakni mengawali dan mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan doa, membiasakan budaya 5S untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, menyusun jadwal pendampingan atau bimbingan kepada murid, menyusun program yang akan dilakukan pada saat pendampingan atau bimbingan terhadap murid, dan yang terakhir, melakukan asesmen sesuai program yang telah disusun dalam program pendampingan. Dan yang kelima, yang terakhir, atur eksekusi atau deliver. Dari atur eksekusi atau deliver ini, terdapat dua pertanyaan yang saya paparkan, yakni siapa saja yang terlibat dalam mewujudkan peserta didik yang berprestasi dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Pertanyaan kedua, apa rencana tindak lanjut yang akan dilakukan setelah mewujudkan peserta didik yang berprestasi dan berkarakter baik? Dari pertanyaan ini dijabarkan tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan, yakni kepala sekolah, guru, orang tua wali, komite, dan peserta didik sendiri. Kemudian jawaban yang kedua, kolaborasi antara sesama komponen sekolah. Demikian pemaparan demonstrasi kontekstual saya terkait dengan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Semoga bermanfaat. Salam bahagia.